Dieng, sebuah dataran tinggi, negeri elok nan cantik tempat para dewa bersemayam. Panorama keindahannya mempesona tiada tara. Dieng terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya kawasan ini berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Dieng, konon istilah ini berasal dari dua suku kata, yakni Adi dan Hyang. Adi bermakna tempat yang tinggi, sedangkan Hyang adalah entitas dewa atau bangsa para dewa. Jadi, kata Dieng ini berasal dari kata Adi Hyang. Lantas lama-kelamaan bergeser penyebutannya menjadi Dieng, yang berarti suatu daerah atau negeri yang tinggi, tempat para dewa tinggal dan bersemayam. Selain pemandangan alamnya yang indah, kawasan ini pada masa lalu adalah sebuah lokasi tempat peribadatan serta persembahan para leluhur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berkaitan dengan banyaknya peninggalan berupa candi-candi yang terhitung banyak jumlahnya. Candi-candi ini mempunyai ragam corak serta memiliki namanya masing-masing. Nama-nama candi di sini didominasi oleh nama yang diambil dari kisah pewayangan, seperti contoh Candi Arjuna, Candi Bima, dan lain-lain. Keberadaan candi-candi ini tentunya menambah suasana Dieng menjadi semakin menarik, sekaligus menjadi tempat yang wajib dijaga dan dilestarikan sebagai warisan yang sangat berharga dari peninggalan para leluhur kita terdahulu. Ada cerita apakah di masa lalu tentang negeri Dieng ini? Mari kita mulai. Tahukah kalian, di balik keindahan dan keelokan kawasan Dieng ini tersimpan sebuah kisah percintaan. Cerita ini berlatar belakang dari salah satu objek wisata yang ada di sekitar daerah ini, yang sekarang disebut dengan nama Bukit Ratapan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pangeran dan putri cantik jelita di negeri Dieng. Sang pangeran bernama Siki Janggarungan, sedangkan sang putri bernama Sinta Dewi. Keduanya adalah pasangan yang saling mencintai, yang laki-laki tampan dan yang perempuan berparas cantik jelita. Namun, keduanya di sini terdapat perbedaan. Dalam hal ini, sang pangeran memiliki dua buah tanduk. Keduanya merupakan putra dan putri dari kerajaan yang berada di kawasan Dieng tersebut. Kedua pasangan ini hidup damai berbahagia, tinggal di negeri yang makmur saling mengasihi dan menyayangi. Selayaknya pasangan muda yang baru saja menikah, mereka berdua masih menikmati dan merasakan kemesraan hidup berumah tangga. Hingga pada suatu ketika, tibalah sang pangeran mendapatkan tugas yang harus diemban dari kerajaan. Lantas sang pangeran menceritakan perintah dari kerajaan itu kepada sang putri bahwa ia harus pergi jauh untuk mengemban tugas. Sang istri merasa sedih dan sangat kehilangan suami yang dicintainya. Namun, sang pangeran meminta dan memberikan pesan kepada sang putri agar menerima keadaan ini serta dapat berbesar hati. Karena ini semua dilakukan semata-mata demi tugas yang diberikan kerajaan kepadanya. Dan juga untuk keberlangsungan kehidupan keluarga serta kerajaan kelak di masa yang akan datang. Tentunya hal ini sangat berat untuk kedua pasangan muda ini. Namun, mereka berdua harus rela menerimanya. Hingga pada saatnya tiba, sang pangeran berpamitan kepada istri tercinta. Ia berpesan agar sang putri tetap setia menunggu dirinya hingga dirinya kembali lagi. Sang istri pun berikrar serta berjanji untuk tetap setia menunggu sang pangeran kembali. Dengan perasaan sedih dan haru, mereka pun saling berpelukan, larut dalam kesedihan yang mendalam, seolah berat untuk saling melepaskan. Keduanya tak kuasa menahan tangis. Apa hendak dikata, tugas memisahkan mereka berdua. Dengan berat hati, sang suami pun pergi melangkah meninggalkan rumah diiringi tangis sang istri, melepas kepergian suaminya itu. "Selamat tinggal istriku," ucap sang suami. "Selamat jalan suamiku," balas lirih sang putri. Setelah beberapa saat kemudian, langkah sang pangeran semakin jauh meninggalkan rumah, hingga akhirnya sedikit demi sedikit lenyap ditelan oleh lebatnya pepohonan yang rindang. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan pun berlalu. Sang pangeran belum juga kembali pulang. Hati sang putri menjadi sedih, sepi, hampa, dan gelisah, tanpa ada sang suami di sampingnya. Sang putri mulai merasa sangat terpukul oleh situasi ini. Ia mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengobati kerinduan pada suaminya itu. Lama menunggu, sang suami tak kunjung datang juga. Dalam situasi ini, rupanya hati sang putri mulai goyah, tidak sanggup menahan rasa sepi yang selalu datang menghantui di hidupnya selama ini. Hingga pada akhirnya, setelah sekian lama waktu berlalu, sementara sang suami tidak ada kabar berita,
Sang putri menjadi putus asa dan lupa akan janji setianya. Sang putri pun hilaf, lalu tergoda oleh rayuan laki-laki lain yang datang di tengah kesepiannya. Tanpa sepengetahuan suami, sang istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Tindakan sang putri ini berlangsung semakin hari semakin terhanyut oleh suasana. Sang putri sudah tidak menghiraukan lagi janji setia serta pesan dari sang suami. Keduanya sudah tidak memperdulikan lagi norma serta peraturan yang berlaku di lingkungan mereka tinggal. Sementara itu, di lain tempat, sang suami sah dari Putri Sinta Dewi ini masih dalam misi melaksanakan tugasnya yang belum selesai. Hingga pada suatu hari, selesailah tugas sang pangeran tersebut. Tibalah pangeran si Kijang Garungan untuk pulang. Secara tak disangka-sangka, dalam perjalanan pulangnya, pangeran melewati sebuah bukit. Betapa terkejutnya ia ketika pangeran melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Tampak sang istri berdua dengan sosok laki-laki lain sedang memadu kasih di tempat tersebut. Dan bukit inilah yang sekarang disebut dengan Bukit Ratapan. Sang pangeran tak menyangka sama sekali bahwa istri tercintanya tega melakukan perbuatan seperti itu. Hati pangeran sangat hancur dan kecewa, perasaannya pun bercampur aduk. Namun sang pangeran masih mampu mengendalikan perasaan hatinya. Dengan langkah gontai dan menahan amarah, sang pangeran meringankan langkah untuk menemui keduanya. Sang putri awalnya merasa kaget dan tidak percaya dengan kedatangan suaminya. Namun, karena perasaan sang putri yang sudah terbuai dengan keadaan dan situasi yang baru itu, maka ia sudah merasa tidak bersalah lagi kepada suaminya. Lalu, keduanya terlibat saling cekcok dalam pertemuan yang tak disangka ini. Perjuangan dan pengorbanan yang selama ini dilakukan oleh sang suami ternyata telah dikhianati oleh sang istri. Namun, dalam hal ini sang pangeran masih bisa berpikir jernih serta menyerahkan semuanya kepada kehendak yang di atas. Ia memilih sikap untuk merelakan istrinya dengan laki-laki lain yang mungkin bisa membuatnya bahagia. Meskipun sakit hati dan kecewa, sang pangeran tetap berusaha sabar dan ikhlas menerima semua peristiwa yang terjadi menimpanya. Di sisi lain, laki-laki kekasih baru sang putri merencanakan niat yang buruk. Ia mengutarakan niatnya itu pada sang putri, lalu mengajak bersekongkol untuk melenyapkan sang pangeran. Gayung pun bersambut. Entah pikiran apa yang telah merasuki sang putri, sehingga ia menyetujui rencana jahat tersebut. Lalu keduanya menyusun sebuah rencana jahat dengan matang dan penuh perhitungan. Hingga sampailah pada suatu hari yang ditentukan, sang putri dengan kekasih barunya itu akan melaksanakan niat tersebut. Mereka berdua kembali pergi menuju ke Bukit Ratapan itu. Mereka berdua memanggil sang pangeran untuk diajak ke tempat itu, lalu masuk dalam rencana jahat mereka. Dikarenakan hati sang pangeran yang memang jernih dan selalu berpikir baik, maka sang pangeran pun menurut saja serta bersedia untuk diajak berbicara oleh keduanya. Dalam hati pangeran sama sekali tidak menaruh kecurigaan dan terlintas pemikiran yang tidak baik sedikit pun. Lantas, di tempat yang telah ditentukan oleh sang putri dan kekasih barunya itu, yakni di pinggir Bukit Ratapan yang bertebing dan berjurang, sang pangeran dipanggil dan diajak mendekat. Hal ini dilakukan untuk membunuh sang pangeran dengan mendorong jatuh tubuh pangeran ke jurang yang dalam tersebut. Sang pangeran tidak menyadari kalau dirinya dalam bahaya besar dan sama sekali tidak menyangka kalau keduanya mempunyai niat jahat terhadap dirinya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Sang pangeran yang seharusnya sudah tersungkur jatuh ke dalam jurang curam itu tidak disangka-sangka. Tiba-tiba sang pangeran secara ajaib entah bagaimana ia bisa selamat tidak terperosok jatuh dalam jurang. Malah sebaliknya yang terjadi, justru kedua orang jahat itu terhempas sendiri ke dalam jurang. Dengan suara yang melengking serta meraung minta tolong, keduanya jatuh ke dalam jurang tersebut dan langsung meninggal dunia di tempat saat itu juga. Sedangkan sang pangeran selamat dari insiden percobaan pembunuhan tersebut. Sang pangeran telah diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena ia adalah sosok orang yang baik, berani, bertanggung jawab, tulus, serta mempunyai hati yang ikhlas. Dan akhirnya selamatlah sang pangeran dari maut. Demikianlah kisah di balik salah satu tempat yang ada di dataran tinggi di yang ini. Sampai saat ini, angin yang berhembus di sekitar kawasan tersebut selalu mendesis bak sebuah ratapan dan tangisan penyesalan dari kedua orang yang telah berbuat jahat itu. Hingga saat ini, tempat ini dinamakan dengan nama Bukit Ratapan. Dari kisah di atas, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa seorang laki-laki terus berani mengungkapkan perasaan pada wanita yang dicintainya. Meskipun apapun nanti hasilnya, bahkan pahit sekalipun harus diutarakan. Tidak boleh memendam rasa dalam dada sebagai seorang laki-laki yang berani dan bertanggung jawab.
Namun, di lain sisi, seorang wanita kadang suka mempermainkan perasaan laki-laki yang benar-benar tulus mencintainya. Bahkan, tidak jarang seorang laki-laki rela berkorban nyawa demi wanita yang dicintainya tersebut. Apakah kalian juga pernah mengalami kisah cinta yang serupa? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kita bisa menarik pelajaran berharga dari cerita dan kisah Pangeran Sekijang Garungan dan Putri Sintadewi tersebut. Semoga kawasan dataran Dieng ini tetap lestari dan dapat menjadi kawasan atau daerah wisata yang layak kita hormati dan banggakan. Juga semoga kawasan ini bisa menjadikan sebuah inspirasi kita di dalam berkarya. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu meluhurkan leluhurnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan kembali puncak kejayaan Nusantara.